Selamat berjumpa lagi saudara. Hari ini saya akan kembali bercerita, dan yang saya ceritakan ini adalah cerita klasik kuno, di mana ada seorang kepala suku yang akan lengser dan akan digantikan oleh anaknya. Maka dia mengajak anaknya untuk ke hutan, karena anaknya harus dipersiapkan sungguh-sungguh di tempat supaya ketika nanti menggantikan ayahnya itu sudah menjadi seorang yang kuat gitu. Nah, sesampai di hutan dengan penuh pertanyaan dan sedikit protes, anaknya itu kepada ayahnya, "Mengapa ayah engkau bawa aku ke hutan?" "Ya, karena kamu harus dipersiapkan, sebab kamu sebentar lagi akan menggantikan ayahmu menjadi kepala suku." Maka sampailah di hutan kedua orang itu, bapak dan anak, dan anaknya itu harus diikat di pohon sambil sedikit berontak begitu, tetapi pada akhirnya anak itu tetap terikat di pohon. Pada siang hari dia masih ditunggui oleh ayahnya, dia dikasih makan, minum sambil tangan terikat di pohon yang besar. Tapi pada sore hari ayahnya berpamitan kepada anaknya, "Kamu harus seorang diri di tempat ini sampai nanti ayah datang kembali ke sini. Kamu harus siap menghadapi berbagai ancaman musuh yang mungkin akan datang kepada kamu, dan kamu harus bisa mempertahankan untuk melawannya dan mempersiapkan diri untuk menjadi seorang pemimpin yang tangguh." Begitu. "Tapi ayah, bagaimana saya harus melawannya sedangkan tangan saya terikat di pohon yang besar ini?" "Ya, kamu harus punya pikiran untuk mengusahakan lepas dari beragam ancaman itu. Ya, ayah akan meninggalkanmu." Maka sambil protes dan berteriak, "Jangan ayah, jangan tinggalkan aku," begitu. Tapi sang ayah tetap meninggalkannya. Pada sore menjelang matahari terbenam, dia berteriak lagi, "Ayah, ayah, di mana engkau? Tolonglah." Sebab ayahnya itu adalah ayah yang sangat peka ketika dipanggil oleh anaknya, dan ayah yang penyayang, ayah yang luar biasa. Tapi ketika dipanggil sangat keras kok tidak datang, seperti kebiasaan hari-hari biasa yang pasti dia dipeluknya, disayanginya, tetapi hari ini kok tidak. Petang mulai datang, suara burung-burung hantu mulai terdengar, apalagi kemudian suasananya mencekam disertai dengan rintik hujan. Sesekali juga mendengarkan raungan binatang-binatang yang sangat buas, tapi dia dengan ketakutan harus menghadapinya. Di samping itu hatinya juga penuh dengan rasa sakit kepada ayahnya ketika dia harus ditinggalkan sendirian dan harus berada di tengah-tengah situasi yang membahayakan baginya. Dia harus tegar, dia harus bisa menghadapi segalanya itu dengan penuh perjuangan dan hati yang tatak. Tapi saudara, dari kejauhan terlihat mata memandang, dan ternyata mata itu adalah mata sang ayah. Ayah itu tidak pernah terkedipkan matanya, karena dia harus mengawasi anaknya yang terikat tadi itu dari kejauhan. Tangannya siap dengan busur dan anak panahnya, karena sewaktu-waktu ada ancaman yang akan datang menyerang anaknya, dia harus melesatkan anak panah itu dan harus bisa menghalangi beragam ancaman yang akan datang kepada anaknya. Ada perbedaan
perasaan yang terjadi. Anaknya ketakutan dengan sedikit marah kepada ayahnya, tetapi ayahnya ternyata dengan sangat jeli memperhatikan, mengawasi dari jauh dalam tempaan itu, jangan sampai sedikit pun ancaman itu datang kepada anaknya dan terluka anaknya. Esok harinya ayahnya datang, disambut dengan dingin oleh anaknya, dilepaskan ikatan tangan anaknya dari pohon itu, dan kemudian mereka berjalan pulang. Anaknya tidak ada pertanyaan apa-apa, tetapi pada akhirnya ketika dilantik dari kepala suku baru sadar bahwa yang dilakukan oleh ayahnya adalah benar, dan dia sadar betul bahwa ayahnya tidak meninggalkannya, bahkan tidak bisa tidur karena menjaga supaya dalam proses ujian tadi dia ditempa itu dia berhasil tidak terluka sedikit pun oleh beragam ancaman yang mungkin akan menerkamnya. Ya, saya teringat dengan kisah dua orang yang menuju Emmaus dalam percakapannya tentang kebangkitan Yesus. Kemungkinan begitu. Dan ternyata Yesus datang dengan memberikan ikut nimbrung dalam percakapan itu, bahkan memperjelas mengapa hal itu terjadi dalam percakapan topik mereka tentang kebangkitannya. Sampailah pada sebuah tujuan dan Yesus diminta untuk singgah. Kesadarannya baru terbuka bahwa orang yang menemani dalam perjalanan tadi adalah Yesus. Nah, saudara, ada satu hal yang bisa kita petik nilai dari cerita itu. Tidaklah mungkin bagi sang ayah agung, Bapa yang Maha Kuasa Allah begitu, ketika sedang menempa anak yang dikasihinya itu meninggalkannya. Justru di tengah-tengah ketakutan, kekhawatiran, dan protes sekalipun sang anak yang dikasihi, ayah itu tidak akan tidur, tidak akan memejamkan matanya, justru melihat jangan sampai anak yang ditempa itu kena ancaman. Demikianlah juga kehidupan kita. Ketika kita sudah dekat dengan Allah yang sangat penyayang itu, Allah yang sumber kasih, Allah yang terus mengasihi kita dan tidak pernah meninggalkan kita itu, pada suatu saat ketika kita harus menaiki strata kehidupan lebih dari yang sebelumnya, ada sesuatu yang harus kita ikuti, kita ditempa begitu. Tapi percayalah dan jangan khawatir, sebab mata itu tidak pernah pejam, dan si empunya mata itu adalah Tuhan. Maka berjalan saja apa yang dikehendaki oleh Allah, sebab Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Lepaskan keraguan, lepaskan kekhawatiran, lepaskan protes. Ikuti saja proses Allah, sebab Allah akan berkarya lebih dari yang kita pikirkan dan kita inginkan. Sampai di sini cerita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang.